Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semua. Sebelum kita mulai materi hari ini, mungkin akan lebih baik kalau Ibu mengenalkan diri. Nama Ibu Erawati Fatimah, tim pengajar IPA 7 SMP Negeri 21 Samarinda, nanti bersama-sama dengan Pak Fajar Siaga. Untuk hari ini adalah materi yang ketiga di semester ini, di mana hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa klasifikasi? Jadi klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup yang merupakan satu cara memilah atau mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Contoh, kalau kita pergi ke perpustakaan, maka buku-buku yang ada di perpustakaan akan dikelompokkan sesuai dengan manfaat, sesuai dengan kelompok yang sama, sehingga dengan pengelompokan ini agar bisa mempermudah kita untuk menemukan buku yang kita perlukan. Tujuan klasifikasi: 1. Mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Jadi maksudnya di sini adalah setiap makhluk hidup itu punya ciri hidup tersendiri, di mana ciri ini yang akan membedakan tiap jenis yang satu dengan yang lainnya. Jadi dengan mendeskripsikan ciri makhluk hidup yang dimiliki, kita akan membedakan antara jenis yang satu dengan yang lain. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Makhluk hidup itu punya persamaan dan perbedaan ciri, sehingga kalau yang sama cirinya dikelompokkan menjadi kelompok yang sama, maka kita akan mudah untuk mengenal dan mempelajari makhluk hidup yang bersangkutan. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Maksudnya di sini adalah setiap makhluk hidup punya hubungan kekerabatan, punya hubungan kekeluargaan antar satu dengan yang lain. Kalau dia dimasukkan dalam satu kelompok yang sama, maka hubungan kekerabatan makhluk hidup itu berarti dekat. Jadi dia punya kedekatan hubungan antara masing-masing makhluk hidup. Kemudian 4, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup. Jadi kalau sudah kita mengetahui hubungan kekerabatan, maka kita bisa mempelajari evolusi makhluk hidup ini sesuai dengan sejarahnya. Manfaat klasifikasi. 1. Memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Jadi makhluk hidup itu punya keanekaragaman yang sangat banyak. Kalau kita ingin mempelajari satu jenis makhluk hidup, maka kita akan bisa melakukan pengelompokan makhluk hidup, sehingga dengan kelompok yang ada kita akan mudah mempelajari satu jenis makhluk yang sama. Kedua, mengetahui jenis makhluk hidup. Jadi kalau kita sudah melihat makhluk hidup yang tadi beraneka ragam, maka kita akan mengetahui jenis makhluk hidup ini karena adanya pengelompokan. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Jadi seperti tujuannya tadi, maka hubungan antar makhluk hidup ini bisa kita lihat karena persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang sama akan dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama, sehingga hubungan antar makhluk hidup ini akan terlihat dengan jelas.
Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup, untuk mengelompokkan, kita akan mempelajari dalam cabang ilmu biologi khusus yang dikenal sebagai taksonomi. Jadi ilmu biologi itu adalah ilmu yang sangat luas, sehingga kalau kita mempelajari biologi secara umum, maka ilmu yang kita dapat juga akan tidak teratur, sehingga untuk mempermudah bagaimana kita mempelajari makhluk hidup, maka biologi dikelompokkan menjadi cabang ilmu tertentu. Salah satunya adalah taksonomi. Mana taksonomi ini khusus mempelajari bagaimana cara kita mengelompokkan makhluk hidup. Prinsip pengelompokan makhluk hidup ini dilakukan dengan mencari persamaan dan perbedaan ciri hidup yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi dasarnya adalah persamaan dan perbedaan. Semakin dekat hubungan kekerabatannya, maka dia akan memiliki persamaan ciri yang sama, sehingga dia akan dikelompokkan menjadi satu kelompok yang sama. Kemudian berdasarkan banyak sedikitnya persamaan disusunlah tingkat klasifikasi. Makhluk hidup dapat dikelompokkan pertama berdasarkan manfaatnya. Contoh, ada makhluk hidup yang dikelompokkan berdasarkan tanaman pangan, dikelompokkan berdasarkan manfaatnya sebagai tanaman obat, kemudian dikelompokkan berdasarkan manfaatnya sebagai penghasil bahan pakaian dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan ukuran tubuhnya, ada yang masuk ke dalam kelompok mikroorganisme, ada yang masuk ke dalam kelompok makro dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan tempat hidup atau habitat, ada makhluk hidup yang hidupnya di darat, di air, atau di laut, dan bagaimana cara hidup dari makhluk hidup tersebut. Sehingga berdasarkan inilah makhluk hidup dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Tingkatan dalam klasifikasi. Jadi tingkatan di sini merupakan tingkatan yang dipakai untuk menyusun pengelompokan makhluk hidup dari yang terbesar sampai yang terkecil. Tingkatan pertama ini adalah tingkatan yang terbesar, di mana biasanya pada tingkatan pertama semua makhluk hidup dimasukkan ke dalam satu kelompok, yaitu makhluk hidup yang dikenal sebagai kerajaan. Jadi kerajaan atau kingdom ini adalah tingkatan yang paling atas dan paling tinggi. Biasanya mereka masih memiliki sedikit persamaan dan perbedaannya masih banyak. Kemudian tingkatan yang kedua, phylum atau divisio. Di tingkatan ini sudah dibedakan. Ada pengelompokan khusus, di mana untuk phylum ini adalah tingkatan yang khusus diberikan untuk hewan. Sementara untuk divisio ini adalah tingkatan yang khusus diberikan untuk tumbuhan. Di bawah phylum dan divisio ada tingkatan yang ketiga atau kelas. Jadi dalam bahasa biologinya dikenal sebagai klasis dan di dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai kelas, di mana kelompok ini merupakan tingkatan yang sudah memiliki persamaan yang lebih banyak. Di bawah kelas ada ordo atau bangsa. Jadi ordo atau bangsa ini adalah tingkatan yang menghimpun beberapa famili dalam tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang berikutnya ini adalah famili atau suku. Jadi
tingkatan ini merupakan tingkatan yang memiliki kekerabatan dekat dan memiliki banyak persamaan ciri. Jadi ciri yang dimiliki itu banyak persamaannya, sehingga dalam satu famili biasanya cirinya lebih sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di bawah famili ada genus, di mana tingkatan ini berada satu tingkatan di atas spesies. Dan yang terakhir adalah spesies atau jenis, tingkatan takson yang paling rendah, di mana tingkatan ini merupakan kelompok individu yang menunjukkan karakteristik bentuk berbeda dari kelompok lainnya, baik secara morfologi atau bentuk luar, fisiologi bagian dalam, dan biokimia atau struktur makhluk hidup yang bersangkutan. Ini adalah contoh takson atau tingkatan pada hewan. Paling atas itu adalah kerajaan Animalia atau hewan. Kemudian filumnya adalah Chordata. Kemudian kelasnya adalah Mamalia atau hewan yang menyusui dan melahirkan. Kemudian ordonya adalah Carnivora atau hewan pemakan daging. Kemudian sukunya adalah Felidae, genusnya adalah Panthera, dan spesiesnya adalah Panthera rignis atau harimau. Kemudian contoh tingkatan takson pada tumbuhan, kingdomnya adalah Plantae atau tumbuhan, kemudian divisio adalah Spermatophyta, kemudian kelasnya adalah Liliopsida, ordonya adalah Poales, famili adalah Poaceae, kemudian genusnya adalah Orisa, dan spesiesnya adalah Orisa sativa atau nama latin untuk padi. Nah, ini adalah tokoh atau ilmuwan yang dikenal sebagai Bapak Taksonomi, karena dialah yang meletakkan tata cara bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup. Beliau bernama Carolus Linnaeus yang lahir di Almut. Kemudian beliau adalah seorang berkebangsaan Swedia yang lahir pada tanggal 23 Mei pada tahun 1707. Jadi beliau adalah Bapak Taksonomi yang mengenalkan bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan urutan dan tata cara tertentu. Kita membahas yang lanjut, yaitu tata nama binomial. Untuk nama makhluk hidup, ini biasanya tiap daerah, tiap tempat terdapat perbedaan. Jadi untuk memudahkan agar yang dimaksud itu adalah sama, maka makhluk hidup diberi nama khusus dengan menggunakan bahasa Latin. Sehingga dengan menggunakan nama Latin dari makhluk hidup yang bersangkutan, maka tidak akan terjadi kesalahan apabila makhluk hidup ini dibawa ke tempat yang berbeda. Kemudian nama ini berlaku secara internasional dan pemakaiannya diatur dengan tata cara atau kode internasional. Dan sistem penamaan ini dikenal sebagai binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Di dalam pemakaian binomial nomenklatur terdapat aturan. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas dua kata. Kemudian yang berikutnya, dua kata tadi merupakan gabungan. Jadi yang pertama menunjukkan genus dan tata penulisannya dilakukan dengan huruf besar, dan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali dengan
huruf kecil. Penulisan nama makhluk hidup dilakukan dengan huruf miring apabila kita menggunakan komputer atau cetak, sementara diberi garis miring diberi garis bawah apabila kita melakukan pemberian nama dengan penulisan secara manual. Contoh, padi. Kalau di Indonesia kita kenal, mudah, kemanapun dari Sabang sampai Merauke kita kenal namanya padi. Tapi kalau kita menyebutkan padi di daerah lain atau di luar negeri, orang tidak akan tahu. Tetapi kalau kita menyebutnya dengan nama Oryza sativa, maka semua orang pasti akan mengetahui kalau yang dimaksud adalah padi. Kemudian ketela pohon atau singkong. Singkong ini di daerah Samarinda kita kenal singkong. Kemudian kalau di Jawa ketela pohon. Kemudian di daerah lain namanya berbeda. Tetapi dengan menggunakan nama Latin Manihot utilissima, maka semua orang akan mengetahui kalau yang dimaksud itu adalah singkong dengan ciri-ciri tertentu yang di tiap daerah mungkin namanya berbeda. Kemudian ada singa, Panthera leo. Jadi kalau singa kita kenal di Indonesia namanya singa, di luar negeri bukan singa, tetapi kalau dilatinkan namanya menjadi Panthera leo. Kemudian kucing dikenal dengan Felis catus. Nah, penulisan yang pertama dan kedua Ibu bedakan. Kalau yang pertama diberi garis miring, kalau penulisannya dengan cetak, sementara yang di bawah diberi garis bawah kalau penulisan secara manual. Oke, alhamdulillah materi kita hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi nomor kontak Ibu sehingga kita bisa diskusi melewati WA Group atau media lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.